Kemudian di Amazon.com kita masukkan niche dan t-shirt di bagian search-nya. Ayo kita coba. Nah nih, math t-shirt. Nah, saya akan mencari desain yang customer review-nya itu lebih dari 20. Oke, dan kalau bisa 4 star atau 5 star ke atas. Misalnya ini. Oke, saya klik. Nah, ini contoh desain yang bisa kita jadikan inspirasi. Nah, biasanya setelah kita klik desain dengan customer review yang banyak, ini akan muncul nih, customer who bought this item also bought. Nah, ini akan muncul nih banyak. Oke, nih yang beli 831. Oke, kita juga bisa melihat reviewnya untuk mendapat ide. Misalnya, just plain funny, right? Isosceles and had to have it, so don't be obtuse. If you're taking the time to read the review, you need to get it. Oke, ini adalah review yang dibuat oleh customer tentang desain ini. Oke, kualitas bajunya atau pendapat mereka tentang desain bajunya. Ini dari sini kita biasa bisa mendapatkan informasi tambahan atau insight tambahan untuk ide desain kita. Oke, coba kita lihat lagi yang lain. Coba kita lihat ini. Oke, menarik. Yang kejual ini 62 customer reviews. Oke, inilah cara saya meresearch baju di Amazon. Next, menggunakan tren. Nah, cara mencari tren itu kita bisa ke website ini. Ini adalah website yang saya gunakan ketika saya menemukan ide payday ini. holidayinsights.com/more holidays. Nah, Anda coba lihat di sini 2016 holidays. Kita bisa search by month. Biasanya saya akan mencari bulan, ya 2 atau 3 bulan ke depan. Oke. Jadi jangan misal bulan ini bulan Mei, jangan bulan ini bulan April misalnya kan. Jangan mencari desain, jangan mencari holidays di April karena nggak sempat. Misalnya kalau kita ketemu winning design, kita masih butuh waktu nih beberapa minggu untuk scale up-nya. Jadi saran saya itu pilih 2 atau 3 bulan ke depan. Misalnya kita cari di Juli. Ini akan muncul nih, Canada Day, International Joke Day, Video Games Day untuk target orang yang suka dengan video games. National Nude Day. Nah, ini banyak yang bisa Anda lihat. Coba tadi Video Games Day. Kita lihat ya, Video Games Day. Video Games Day T-shirt. Ini salah satu ide untuk target video gamers. Nah, waktu tahun lalu saya menemukan ide payday itu di sini, March, di tanggal 14, National Pie Day. Coba kita cari Pie Day. Nah, waktu itu menariknya itu adalah Pie Day of the Century. Kenapa? Karena angka pi ini itu adalah 3,141592653. Kebetulan tahun lalu itu 14 Maret 2015. Jadi itu kejadian 1 abad sekali nih. Maka kemarin itu populer banget desain ini. Anda bisa mencari ide-ide lainnya di website ini. Oke, holidaysinsights.com. Berikutnya, kita bisa melihat list of hobbies. Jadi hobbies apa saja yang ada di notsoboringlife.com. Di sini Anda bisa milih. Ada ratusan hobbies untuk Anda pilih di sini. Ini list of hobbies. Di video bagian kedua, ntar kita akan bahas cara meresearch pasar dan
audiens yang tersedia, apakah cukup banyak di Facebook. Kemudian kita juga bisa research desain-desain apa saja yang sudah dikeluarkan oleh kompetitor kita. Oke. Nah, misalnya nih, kita lihat extreme sports. Oke, mountain biking, kita klik misalnya. Nah, di sini ada penjelasannya nih. Nah, kita baca, mudah-mudahan setelah baca kita bisa lebih mengenal niche ini dan membuat desain. Berikutnya adalah ini nomor 8. Menggunakan Facebook Graph Search. Jadi ini adalah salah satu cara untuk menemukan desain-desain apa yang sudah ada di Teespring. Nah, caranya adalah kita copy ini, paste kemari. Nah, ganti niche ini dengan niche Anda, misalnya nurse. Oke. Ini ada tools yang bisa melakukan fungsi ini adalah toolsnya The Graph. Oke, mirip. Nah, ketika kita mengetikkan ini teespring.com tambah nurse, itu maksudnya kita meminta Facebook untuk mencari post-post yang memuat teespring.com dan juga nurse. Jadi kita bisa cari di sini. Caranya kita lihat desain apa yang komen dan share-nya banyak, yang menunjukkan itu desain yang laku, ya kan? Nah, dari sana kita bisa dapat inspirasi, apakah bisa di scale ke niche lain, atau kita bisa buat desain yang serupa, oke, tapi bukan sama ya. Saya tidak menganjurkan untuk mengcopy desain orang lain, karena itu akan di ban oleh Teespring. Oke. Oke, kalau menggunakan The Graph itu bisa lebih cepat, karena The Graph bisa sort by the number of comments dan shares ya. Oke, inilah salah satu cara. Nah, tadi Anda juga lihat cara saya mencari sebuah desain. Misalnya seperti tadi, saya mau mencari desain di Teespring yang berhubungan dengan Big Bang misalnya, ya kan? Nah, maka akan muncul. Oke, Teespring ini, teespring.com ini, Anda juga bisa mengubah menjadi yang lain, platform lain, misalnya Varustyle. Anda bisa gunakan list yang di sini. Oke? Oke. Nah, yang terakhir, ingat ketika kita membuat desain, jangan pernah mengcopy desain orang lain. Untuk info lebih lengkap, Anda bisa baca di sini. Jadi Teespring membuat artikel tentang trademark. Nah, sudah beserta contoh-contohnya. Oke, Anda bisa baca. Kemudian cek trademark. Kita bisa cek apakah suatu kata itu ada di trademark atau enggak di trademarkia.com. Misalnya, misalnya ini just do it. Nah ini sudah di trademark tentunya kan oleh Nike. Nah, jadi kita bisa ketik nih kalau kira-kira ada phrase apa yang Anda mau cek apakah sudah di trademark atau belum. Contohnya nih, train like you've been picked for the 3-widget tournament. Ini dari apa? Dari film Harry Potter. Oke, nah coba kita lihat, boleh nggak kita gunakan kata 3-widget ini? Kita coba cek kemari. 3-widget. Nah, ini sudah di register ya. Abandon. Oke, I'm not sure. Tapi cara cek lainnya seperti ini. Misalnya 3-widget TM, trademark. Kita cek di Google. Nah, kalau Anda menemukan yang seperti ini, itu artinya 3-widget tournament itu sudah di trademark. Jadi Anda tidak bisa membuat desain menggunakan kata ini. Oke, jadi kemarin itu saya lihat desain ini berjalan, kemudian nggak lama kemudian di-off-kan, ditutup oleh Teespring karena content issues atau melanggar hak cipta.
Nah, jadi inilah cara-cara saya menemukan ide desain. Anda bisa coba praktekkan. Nah, berikutnya kita akan membahas, setelah Anda menemukan desain ini, bagaimana cara menganalisa market dan kompetitor Anda di video berikutnya. Oke, see you guys.